Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Ade Kusniarti Pasaribu, NIM 180103056. Di sini saya ingin melakukan presentasi terkait dengan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Status Ekonomi dengan Tingkat Kecemasan Pasien Kanker Serviks yang mengikuti program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Adapun penguji satu saya adalah Ibu Tin Utami, SST, Eskep Nurse, MKes. Pembimbing satu saya atau penguji dua saya ada Ibu Atun Raudatul, M, Eskep Nurse, MKep, SPMAT. Dan pembimbing dua saya atau penguji tiga saya ada Ibu Siti Hania, Eskep Nurse, MKep. Untuk yang pertama, ada latar belakang. Pengertian sehat dan kesehatan reproduksi menurut WHO. Sehat adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya yang bebas dari penyakit atau kecacatan yang mungkin setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan reproduksi mengacu pada definisi WHO tentang kesehatan yang didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, juga fungsi dan proses serta perannya. Pada wanita, penyebab kematian nomor 1 adalah kanker serviks. Tingginya angka kematian akibat kanker serviks secara global dapat ditekan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, diagnosa dini, screening, dan program pengobatan yang efektif. Screening bertujuan untuk mendeteksi perubahan prakanker yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kanker. WHO menunjukkan 90% kasus kejadian kanker serviks terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kondisi ini disebabkan oleh buruknya akses screening dan deteksi dini kanker, termasuk di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019, terdapat kasus kanker serviks sebanyak 23,4 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata angka kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Prevalensi kanker tertinggi terdapat di Provinsi Yogyakarta, yaitu sebesar 4,8 per 1.000 penduduk. Tingginya jumlah kasus kanker serviks di Indonesia membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. 80 pasien dengan kanker serviks hadir pada stadium lanjut. 94% dari kasus ini meninggal dalam waktu 2 tahun. Penelitian yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien kanker serviks dengan status ekonomi rendah yang menjalani program kemoterapi menurut Yolanda dan Ferdinand Karu. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian tingkat kecemasan, gejala fisik dan psikis pada pasien kanker serviks dari golongan ekonomi kurang mampu yang mengikuti program kemoterapi didapat hasil 40% tidak ada kecemasan, 30% kecemasan ringan, 20% kecemasan sedang, dan 10% kecemasan berat. Ada kecenderungan bahwa pasien yang memiliki kecemasan tinggi adalah pasien dengan biaya umum, sedangkan yang memiliki kecemasan rendah dimiliki oleh pasien dengan biaya pemerintah atau Jamkesmas. Faktor lain yang memicu kecemasan pada pasien yaitu ketakutan atau efek samping kemoterapi dan pertengkaran dalam keluarga terkait dengan status ekonomi.
Berdasarkan temuan di lapangan saat dilakukan prasurvei pada suatu kelompok kanker serviks, hasil wawancara didapat bahwa ada 3 wanita penderita kanker serviks mengalami kecemasan saat menjalani kemoterapi. Kecemasan tersebut diakibatkan oleh pembiayaan dan kondisi yang dialami pada saat ini. Dengan kondisi seperti ini, kecemasan yang berlebih dapat saja muncul sebagai efek dari kondisi sosial ekonomi dan perkembangan stadium kanker. Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang mengikuti program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto dan mengambil judul penelitian atau rumusan masalah hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang mengikuti program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Adapun tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum untuk mengetahui hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Adapun yang kedua yaitu tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, stadium kanker, dan terapi yang dilakukan baik operasi, terapi radiasi, terapi target, ataupun kemoterapi, serta lamanya melakukan kemoterapi pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Yang kedua, mengidentifikasi status ekonomi pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Dan yang keempat, menganalisa hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk keaslian penelitiannya, ada 5 keaslian penelitian. Yang pertama berdasar menurut Amando, Dojo, Sareta, Naupea, Peter Vedstres, Per Kalestrup dengan judul penelitian Cervical Cancer Prevalence Indices and Mortality in Low and Middle Income Countries, a Systematic Review pada tahun 2018. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dengan hasil penelitian ini adalah studi ini memberikan tinjauan tentang prevalensi insiden dan mortalitas kanker serviks yang dilaporkan di LMICS. Persamaannya, penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas kanker, sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak menggunakan komprehensif. Yang kedua, menurut Pati Olosola, Hirendra, Nata, Banerjee, Julivi, Pilisi, dan Satanu Dasgupta. Dengan judul penelitian, Review Human Papillovirus Associated Cervical Cancer and Health Disparities. Pada tahun 2019, menggunakan metode dan hasil penelitian Review Human Papillovirus Associated Cervical Cancer and Health Disparities. Persamaan dan perbedaannya, review terkait dengan Human Papillovirus Associated Cervical Cancer and Health Disparities. Untuk yang ketiga, menurut Mandep, Kaur, Minakshi, Agnihorti, Tri, Karobi, Das, Bhavana, Rai, Sandigai dengan judul penelitian Effectiveness of an International Pancake on the Level of Anxiety, Depression, and Fatigue among Patients with Cervical Cancer pada tahun 2017 menggunakan metode penelitian hasil studi eksperimental kuasi pertama yang menilai efektivitas
paket intervensi pada tingkat kecemasan, depresi, dan kelelahan di antara pasien dengan serviks dengan hasil penelitian sosiodemografi, variabel, dan profil klinis serta pada kedua kelompok adalah sebanding. Untuk persamaan dan perbedaan, persamaan pembahasan yang terkait dengan tingkat kecemasan pasien kanker serviks. Perbedaannya, penelitian ini terdapat pada penggunaan komprehensif serta menggunakan kuesioner HARS. Dan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan kuesioner HARS, akan tetapi menggunakan kuesioner Depression Anxiety Stress Scalar 14 atau DAS-14. Selanjutnya ada penelitian menurut Nonik Ayuwantini dan Novi Indrayani dengan judul penelitian Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Inspeksi Visual Asam Asetat atau IVA pada tahun 2019. Untuk metodenya, analitik dengan pendekatan waktu cross-seksional dengan menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita PUS usia 19 sampai 49 tahun yang berkunjung ke Puskesmas Kalasa dengan berdomisili di Kecamatan Kalasan berjumlah 12.634 orang. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah consecutive sampling, analis data menggunakan first exit test. Hasil penelitian tidak ada hubungan antara sikap, kepercayaan, dan deteksi dini kanker serviks dikarenakan ada faktor yang lebih berpengaruh. Untuk persamaan dan perbedaannya, persamaannya sama-sama membahas tentang kanker serviks, perbedaannya penggunaan komprehensif tentang prevalensi insiden dan mortalitas kanker serviks, dan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan kuesioner HARS, tapi dalam penelitian saya menggunakan kuesioner Depression Anxiety Stress Scalar atau DAS-14. Yang terakhir ada menurut Dameria M, Sinaga, Heru, Santosa, dan Namora Lubis. Untuk judul penelitiannya terkait dengan pengalaman pasien kanker serviks mengatasi kecemasan pada tahun 2020. Metode penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian kecemasan yang timbul berbeda-beda pada pasien satu dengan yang lainnya. Seperti jantung berdegup, susah tidur, menangis, tangan berkeringat, kurang fokus, kerongkongan kering, marah, dan kurang percaya diri. Kelima informan menyatakan bahwa dalam mengatasi kecemasan pasien, maka dukungan keluarga sangat mempengaruhi. Persamaan dan perbedaannya, penelitian ini menggunakan sama-sama sudah membahas terkait dengan kecemasan pasien kanker serviks. Untuk perbedaannya, penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dan penelitian ini tidak menggunakan kuesioner DAS atau Depression Anxiety Stress Scalar atau DAS-14. Untuk kerangka teorinya, ada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi dipengaruhi oleh faktor status ekonomi. Faktor yang mempengaruhi tingginya status ekonomi itu sendiri ada beberapa, yaitu pertama pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang digolongkan sangat tinggi, rata-rata, dan rendah. Sebelum mengalami tingkat kecemasan, biasanya terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan, yaitu usia, jenis kelamin, stadium kanker, dan lamanya menjalani kemoterapi, yang nantinya akan menimbulkan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan, yang pertama ada potensi stresor, maturasi, status pendidikan dan status ekonomi, tingkat pengetahuan, keadaan fisik, tipe kepribadian, sosial budaya, dan lingkup atau situasi serta usia. Tingkat kecemasan ini dapat dilihat melalui skor dari kuesioner Depression, Stress, and Anxiety Scalar atau DAS-14, dapat dilihat dari denyut nadi dan serta tekanan darah. Selanjutnya ada kerangka konsep. Variabel independen saya adalah status sosial ekonomi, sedangkan variabel dependen saya adalah tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cemas adalah usia, jenis kelamin, stadium kanker, serta lamanya menjalani kemoterapi. Untuk variabel independen dan variabel dependen adalah variabel yang saya teliti, sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah yang tidak saya teliti. Adapun hipotesisnya, yang pertama H0. H0 adalah tidak ada hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi. Untuk H1-nya adalah ada hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi. Untuk selanjutnya masuk ke metode penelitian. Untuk yang pertama, metode penelitian saya menggunakan desain analitik korelatif dengan pendekatan cross-seksional antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, metode penelitian saya menggunakan metode penelitian dengan desain analitik korelatif dengan pendekatan cross-seksional, status sosial ekonomi sebagai variabel bebas, sedangkan tingkat kecemasan sebagai variabel terikat. Untuk respondennya, terdapat 37 responden pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan rumus G-Power software. Untuk selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya ada di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk penelitian atau waktu penelitiannya, perkiraan Januari sampai Maret tahun 2022. Untuk instrumen penelitiannya, saya menggunakan kuesioner tingkat kecemasan Depression Anxiety Stress Scalar atau DAS-14. Untuk G-Power software sendiri adalah suatu atau sebuah software untuk menghitung statika power atau uji statistik untuk berbagai uji, yaitu uji T, uji V, uji X pangkat 2, uji Z, uji kolerasi, dan uji statistik lainnya. G-Power juga dapat digunakan untuk menghitung ukuran efek dan untuk menampilkan secara garis hasil analisa. Sehingga software ini juga cocok digunakan untuk melakukan studi simulasi dan proses pengerjaannya. G-Power dapat digunakan untuk mengestimasi 5 hal. Fungsi pertanyaan, yaitu fungsi approach untuk mengetahui jumlah sampel berdasarkan power, life signifikan, dan effect size. Dari gambar tersebut, didapatkan bahwa penelitian ini menggunakan 37 responden dengan menggunakan X kuadrat test, variances, rasio VAR 1 atau VAR 0 sama dengan 0,2, alpha R probe 0,8 dengan power 1 beta R probe 37, sehingga mendapat hasil output parameter total sampel size sebanyak 36 responden dengan aktual power sebesar 0,99. Dikarenakan hanya menggunakan 36, hanya berkurang 1, jadi saya mengambil keseluruhan jumlah sampel yang ada di rumah sakit tersebut sebanyak 37 responden atau 37 pasien. Untuk kriteria variabel sendiri terdapat
kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, kriteria inklusi adalah pasien sebagai penyintas kanker serviks. Yang kedua, pasien yang sedang menjalani kemoterapi atau pernah menjalani kemoterapi. Dan yang ketiga adalah pasien yang bersedia menjadi partisipan dan telah menandatangani lembar persetujuan. Sedangkan untuk kriteria eksklusi saya yaitu yang pertama, pasien yang terdiagnosa gangguan psikologis sebelumnya, pasien yang karena alasan tertentu tidak bisa menjadi responden, misalnya pasien dengan penurunan tingkat kesadaran. Sedangkan untuk variabel penelitian saya, terdapat variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau terikat. Sehingga variabel independen dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian saya adalah status sosial ekonomi atau status ekonomi. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang diamati dan diukur untuk mengetahui adanya tingkat pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen saya pada penelitian saya ini adalah tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi terhadap variabel berdasarkan konsep teori maupun bersifat operasional agar variabel tersebut dapat diukur atau dapat diuji baik oleh peneliti. Untuk yang pertama ada variabel independen yaitu status ekonomi. Status ekonomi yang dimiliki oleh pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi berpengaruh terhadap tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks. Dengan instrumen penelitian kuesioner untuk skornya yaitu bawah kurang dari 1.500.000, menengah antara 1.500.000 sampai 3 juta, tinggi lebih dari 3 juta untuk skala ordinal. Sedangkan variabel dependen saya yaitu tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan berhubungan dengan pemberian terapi jangka panjang dengan kemoterapi yang diharapkan pasien kanker serviks lebih memahami akan dirinya saat ini. Untuk instrumen penelitian saya adalah menggunakan kuesioner tingkat kecemasan Depression Anxiety Stress Scalar atau DAS-14 dengan 14 item pertanyaan atau pernyataan. Skornya 1 normal 0 sampai 7, 2 ringan 8 sampai 9, 3 sedang 10 sampai 14, 4 parah 15 sampai 19, 5 sangat parah lebih dari 20. Untuk skalanya ordinal. Lalu variabel selanjutnya yaitu umur. Lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai dilakukannya penelitian. Instrumen penelitiannya kuesioner. Yang pertama untuk skornya yang pertama remaja 18 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, lansia 46 sampai 65 tahun, manula lebih dari 65 tahun untuk skalanya ordinal. Untuk selanjutnya, variabel selanjutnya yaitu lamanya menjalani kanker serviks, lama waktu pasien yang menjalani kemoterapi sampai saat dilakukannya penelitian. Untuk instrumennya kuesioner, untuk skornya yang pertama 1 sampai 6 bulan, yang kedua 7 sampai 12 bulan, yang ketiga 13 sampai 24 bulan, yang keempat 25 sampai 36 bulan, yang kelima lebih dari 36 bulan untuk skalanya ordinal. Untuk variabel selanjutnya pendidikan terakhir, sesuatu yang telah dicapai oleh responden dalam tingkat pendidikan. Instrumen penelitiannya kuesioner. Untuk skornya yang atau SMA, yang ketiga ada perguruan tinggi dengan skala ordinal. Selanjutnya ada instrumen penelitian, adalah alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, daftar pertanyaan, formulir observasi, atau formulir lainnya yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner tingkat kecemasan Depression Anxiety Stress Scalar DAS-42. Kuesioner tingkat kecemasan Depression Anxiety Stress Scalar atau DAS-42 terdiri dari 42 pertanyaan terkait dengan 3 komponen, yaitu depression, kecemasan, dan stres. Untuk penelitian sendiri, saya mengambil terkait dengan komponen kecemasannya. Selanjutnya, untuk validitas dan rehabilitas.
Kuesioner tingkat kecemasan depression anxiety stress scalar atau DAS-42. Tingkat kecemasan diukur dengan menggunakan depression anxiety stress skala 14, DAS-14 dari Lovebond dan Lovibond yang sudah teruji validitas secara internasional. Psychometry Property of the Depression Anxiety Stress Scalar 14 atau DAS-14 terdiri dari 14 pertanyaan. DAS mempunyai tingkat discremant validity. Kuesioner stres tidak dilakukan uji rehabilitas karena kuesioner sudah berlaku secara internasional. Kuesioner ini diukur dengan menggunakan Depression Anxiety Stress Scalar 14, mempunyai nilai rehabilitas cross-check-back alfa sebesar 0,91. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data, yang pertama ada jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah jenis data yang berbentuk variabel, yaitu kuesioner yang diisi oleh subjek yang dapat dipercaya Dalam hal ini adalah subjek peneliti atau responden. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner dari Depression Anxiety Stress Scalar DAS-14. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, rekam medik maupun bertanya ke tenaga kesehatan ataupun keluarga. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner atau menggunakan kuesioner Depression Anxiety Stress Scalar DAS-14. Untuk yang ketiga, cara pengumpulan data. Yang pertama ada tahap administrasi. Sebelum melakukan tahap penelitian, penelitian melakukan tahap awal, yaitu tahap administrasi yang meliputi pengajuan administrasi ke Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dan Diklat Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, peneliti mendatangi bagian Diklat dan bertemu dengan Ibu Buji selaku penanggung jawab bagian Diklat di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto dan menjadi enumenator pada penelitian ini. Yang kedua, peneliti menjelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan inform consent kepada enumenator. Yang ketiga, setelah menjelaskan terkait lembar inform consent, peneliti menjelaskan tentang cara mengisi lembar kuesioner. Yang keempat, kuesioner diberikan kepada enumenator dan akan disebarkan kepada calon responden yang berada di unit kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Yang kelima, para responden mulai mengisi kuesioner setelah mendapatkan pengarahan dari enumenator. Yang keenam, setelah kuesioner diisi oleh responden, kemudian enumenator mengambil kembali lembar kuesioner. Selanjutnya, enumenator akan mengembalikan kuesioner kepada peneliti, dan tahap terakhir pada penelitian akan mengolah data, menganalisa, dan membuat laporan hasil penelitian. Yang selanjutnya ada tahap pengolahan data. Terdapat editing, coding, serta scoring, data entry, dan cleaning, serta tabulating. Untuk selanjutnya ada analisis data. Analisis data unvariate adalah analisis yang digunakan pada suatu variabel secara tunggal. Analisis unvariate dilakukan dengan penghitungan pada satu variabel untuk melihat besar masalah melalui distribusi variabel tersebut. Hasil dari analisis unvariate digunakan sebagai dasar untuk memenuhi analisis bivariate yang tepat. Analisis unvariate umumnya menampilkan hasil frekuensi data dari suatu variabel dan membuat tabel distribusi frekuensi. Presentasi dalam distribusi frekuensi diperoleh dengan cara rumus sebagai berikut, yaitu PI sebagai presentasi masing-masing kelompok sama dengan FI atau frekuensi atau jumlah setiap kelompok dibagi N atau total sampel penelitian dikali 100. Untuk yang kedua ada analisis bivariate. Analisis bivariate ada analisis yang digunakan pada dua variabel secara langsung. Analisis ini dilakukan dengan mengartikan data variabel pertama dan kedua. Hasil analisis bivariate dapat berupa statistik deskriptif atau statistik inversial. Pada analisis bivariate dilakukan untuk melihat hubungan antara
variabel independen, status sosial ekonomi, dengan variabel dependen, tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Apakah variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan atau kebetulan? Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Spreeman rank. Uji ini digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan dua variabel yang berskala ordinal. Untuk tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks dan status ekonomi menggunakan skala ordinal. Melihat adanya hubungan variabel tersebut, maka menggunakan rumus RS sama dengan 1 min selisih rank dan variabel X dengan rank dari variabel Y dibagi jumlah responden. Jika nilai P lebih dari alfa 0,8 maka H0 diterima. Berarti tidak ada hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Akan tetapi, jika nilai P kurang dari 0,8 maka H0 ditolak. Berarti adanya hubungan status ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Selanjutnya ada prinsip etika penelitian. Yang pertama ada Principle of Beneficence atau prinsip kebaikan, maka penelitian yang akan dilakukan memang mampu memberikan manfaat kebaikan bagi kehidupan manusia. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi, sehingga responden yang terlibat dalam penelitian ini dapat mengetahui tingkat kecemasan pada pasien kanker serviks yang menjalani program kemoterapi. Yang kedua, the principle of respect for human dignity adalah penelitian harus memegang prinsip yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, terutama terkait responden juga berhak untuk menolak ataupun ikut dalam subjek penelitian. Pada penelitian ini memberikan kebebasan kepada calon responden dan menghormati responden serta untuk seluruh dan terkait informasi responden akan disimpan untuk kepentingan peneliti. Yang ketiga, the principle of justice. Ya, dalam etika penelitian, peneliti harus menerapkan prinsip keadilan terutama terhadap subjek maupun responden dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti tidak membeda-bedakan setiap responden dalam hal apapun selama proses penelitian berlangsung sampai berakhir. Yang keempat ada informed consent. Harus mempunyai inform yang kuat tentang peneliti, maupun memahami informasi, bebas menentukan pilihan, memberikan kesempatan kepada calon responden untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela. Pada penelitian ini, peneliti memberikan informed consent yang berisikan penjelasan terkait dengan tujuan, manfaat, waktu, dan mekanisme penelitian kepada responden. Apabila setuju, maka responden diminta untuk menandatangani informed consent sebagai bukti persetujuan untuk bergabung dalam penelitian ini. Sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua.